Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayati Hashim, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pasuruan akan memberikan kesimpulan dan refleksi terkait modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan arti kata menuntun di sini adalah pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak akan dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun, sedangkan anak didik seperti biji jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditanam di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang berkualitas, maka dapat tumbuh dengan baik karena dapat perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung yang disemai adalah bibit yang berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari, serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong memberi tuntunan atau arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pendidik juga bisa memberikan tuntunan agar anak didik menemukan kemerdekaan dalam belajar, baik untuk dirinya sendiri maupun anak lain. Sehingga anak mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, menjadi manusia dan anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Maka dari itu, seorang pendidik menuntun anak didiknya sesuai dengan perkembangan zaman dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia agar anak tidak mudah terpengaruh dengan budaya asing atau budaya dari luar. Kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa pembelajaran berpusat pada guru, di mana seorang guru menjadi sumber utama belajar dan buku hanya difungsikan sebagai penunjang pembelajaran. Kemudian, fokus pembelajaran hanya pada aspek kognitif atau pengetahuan saja. Jika anak sudah mencapai KKM, maka pembelajaran dianggap sudah berhasil. Dan saya sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Saya juga percaya bahwa kegiatan pembelajaran harus dilakukan di dalam kelas, karena dengan belajar di kelas, peserta didik akan lebih fokus dan konsentrasi dalam belajar. Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa guru harus mengetahui karakteristik peserta didiknya. Seorang guru juga harus bisa menuntun atau membimbing peserta didik agar tumbuh sesuai kodratnya. Sebagai guru, seharusnya saya juga melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek kognitif saja. Akan tetapi dari aspek kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Sebagai guru, saya juga harus melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan metode dan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, agar peserta didik lebih semangat dan termotivasi dalam belajar.
Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya terapkan adalah pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Kedua, menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan mengutamakan sosial budaya Indonesia. Yang ketiga, pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun, karena tugas guru memberi tuntunan dan arahan yang baik kepada anak didiknya. Keempat, berusaha menjadi teladan bagi peserta didik, baik dari segi perkataan maupun perbuatan. Kelima, mengenali karakter dan latar belakang peserta didik dengan menjalin komunikasi yang baik. Demikian kesimpulan dan refleksi terkait modul 1.1 dari saya. Semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu guru yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.